kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Coach, do you have a plan to add more European-born players to this squad? Mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan masih membuka pintu lebar bagi pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers perkenalan di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026, pagi WIB. Dalam kesempatan itu, Hartman berulang kali menyinggung pentingnya kualifikasi Piala Dunia 2030 sebagai target besar Timnas Indonesia ke depan. Mantan arsitek Timnas Kanada tersebut menilai Indonesia membutuhkan banyak pemain berkualitas untuk bisa bersaing di level dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Lanjutnya, pernyataan itu memperkuat sinyal bahwa proses naturalisasi pemain keturunan masih menjadi bagian dari strategi jangka panjang Timnas Indonesia. Sejumlah nama diaspora pun kembali mencuat sebagai kandidat potensial. Siapa saja mereka? Berikut ini ulasannya. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jayden Quinn Oosterwolde. Pemain berpostur 189 cm ini saat ini membela Fenerbahce di Super League Turki sejak Januari 2023. Oosterwolde mengawali kariernya di Akademi FC Twente pada 2016, sebelum menembus tim U17 dan U19. Ia kemudian dipromosikan ke tim senior FC Twente pada musim 2020-2021. Kariernya berlanjut ke Italia setelah dipinjamkan ke Parma pada awal 2022, lalu dipermanenkan per 1 Juli 2022. Bersama Fenerbahce, Oosterwolde telah tampil dalam 89 pertandingan di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Liga Champions, serta mencetak 2 gol untuk klub yang dijuluki Sari Kanarialar tersebut. Lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001, Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia Belanda dan Suriname. Meski sempat mendapat tawaran membela Timnas Indonesia dan Suriname, dia sebelumnya masih memprioritaskan Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, tapi saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, namun itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Oosterwolde kepada ESPN pada 25 November 2024. Keunggulan utama Oosterwolde adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Selain bek kiri, dia juga bisa tampil sebagai bek tengah maupun gelandang. Kombinasi kekuatan defensif, kecepatan, dan kontribusi menyerang membuatnya menjadi aset ideal bagi Timnas Indonesia. Nama lain yang sudah lama dikaitkan dengan naturalisasi adalah Tristan Guijer. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004 itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Maluku. Saat ini, Guijer bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax U21 dan dikenal sebagai pemain versatil. Berdasarkan data Transfermarkt, dia mampu bermain sebagai fullback kanan, bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap kanan dan kiri. Kehadirannya berpotensi menambah kedalaman lini belakang Timnas Indonesia, mengikuti jejak pemain serba bisa seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong yang kerap diplot fleksibel dalam skema 3 atau 5 back. Satu nama lain yang tak kalah menarik adalah JensenSelt. Saat ini, bek tengah dengan tinggi badan 195 cm tersebut membela VfL Wolfsburg dengan status pinjaman dari klub Premier League Sunderland. Kabarnya,Selt memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Lahir di Ede, Belanda,Selt menimba ilmu di Akademi PSV Eindhoven sebelum hijrah ke Inggris pada 2023.
Dia telah mencatatkan debut bersama Sunderland dan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai bek muda potensial. Celt bahkan tampil sebagai starter pada pekan pertama Premier League 2025-2026, Sabtu, 16 Agustus 2025, dan bermain selama 53 menit saat Sunderland tampil telak menang 3-0 atas West Ham. Dengan postur ideal dan kemampuan duel arah yang kuat, Celt dinilai cocok untuk memperkuat pertahanan modern timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia hingga dunia. John Herdman resmi memegang kendali kepelatihan timnas Indonesia sejak diperkenalkan oleh PSSI pada Selasa, 13 Januari 2026. Pelatih asal Inggris itu langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi agenda FIFA Series pada Maret 2026. Sayangnya, sebelum dapat menyusun kekuatan skuad Garuda dalam ajang itu, Herdman dipastikan kehilangan dua pemain. Mereka adalah gelandang Tom Haye dari klub Persib Bandung dan bek sayap Shane Patinama dari Buriram United. Herdman terpaksa mengeluarkan dua pemain itu sementara waktu dari daftar anggota skuad Garuda. Pasalnya, mereka masih menjalani sanksi larangan tampil membela timnas Indonesia di agenda resmi FIFA. FIFA menjatuhkan hukuman larangan tampil membela timnas Indonesia bagi Haye dan Patinama pada November 2025. Mereka mendapat hukuman tak boleh tampil dalam 4 pertandingan internasional di bawah naungan FIFA karena perilaku buruk saat menghadapi Irak pada Oktober 2025. Ketika itu, Haye dan Patinama dinilai menunjukkan perilaku buruk kepada perangkat pertandingan. Diduga mereka melakukan protes secara berlebihan kepada wasit asal Cina Ma Maning yang memimpin duel antara Indonesia dan Irak saat itu. Selain menerima hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan, Haye dan Patinama dijatuhi sanksi denda. FIFA mengharuskan mereka membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 105,3 juta rupiah. Haye dan Patinama sama sekali belum menunaikan sanksi larangan bermain itu. Pasalnya, timnas Indonesia tidak memiliki pertandingan dalam kategori apapun pada periode FIFA Matchday kalender November 2025 lalu. Indonesia kemungkinan baru akan menjalani laga uji coba resmi bertajuk FIFA Series pada Maret 2026. Saat ini, diketahui ada 2 negara yang kemungkinan besar menjadi lawan skuad Garuda di bawah arahan Herdman, yakni Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis. John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas sepak bola putra Indonesia. Momen tersebut berlangsung dalam konferensi pers perkenalan yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Herdman menyampaikan pesan emosional mengenai kecintaannya pada sepak bola Indonesia, besarnya kekuatan supporter, dan ambisinya mengangkat prestasi skuad Garuda ke level tertinggi. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di panggung sepak bola dunia. Konferensi pers ini menjadi penampilan resmi pertama Herdman sejak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengumumkan pengangkatannya pada 3 Januari 2026 sebagai pengganti Patrick Kluivert. Agenda perkenalan sempat tertunda 1 hari karena alasan kesehatan serta penyesuaian cuaca sebelum akhirnya dapat terlaksana. Herdman membuka sesi perkenalan dengan suasana hangat dan santai. Ia bahkan sempat melontarkan candaan ringan sebelum menyampaikan pesan utamanya. Pelatih asal Inggris itu menegaskan keputusannya datang ke Indonesia bukan sekedar langkah profesional, melainkan juga pilihan hidup bagi dirinya dan keluarga. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat menarik bagi saya dan keluarga, datang ke budaya baru, negara baru, dan pengalaman sepak bola baru, ujarnya. Pelatih berusia 50 tahun itu juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta jajaran Komite Eksekutif PSSI. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepadanya mencerminkan keseriusan federasi dalam membangun masa depan sepak bola nasional. Ini akan menjadi proyek yang sangat menarik, dan bersama-sama, kita memiliki beberapa tujuan besar. Namun yang lebih penting, bagi masyarakat, para penggemar,
Tuturnya. Hartman menilai proyek Timnas Indonesia sebagai proyek yang syarat potensi dan layak diperjuangkan secara serius. Ia menyebut visi yang dibawa PSSI sejalan dengan ambisinya dalam membangun tim nasional yang kuat dan berkelanjutan. Pernyataan paling tegas disampaikan Hartman saat berbicara mengenai peran supporter dan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan, miliaran pecinta sepak bola tanah air pantas melihat tim nasional mereka tampil di level tertinggi dunia. When I look at the opportunity in Indonesia, I felt very clear that these fans, these people, deserve to be on the highest stage of world football, katanya. Hartman menilai proyek Timnas Indonesia sebagai proyek yang syarat potensi dan layak diperjuangkan secara serius. Ia menyebut visi yang dibawa PSSI sejalan dengan ambisinya dalam membangun tim nasional yang kuat dan berkelanjutan. Pernyataan paling tegas disampaikan Hartman saat berbicara mengenai peran supporter dan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan, miliaran pecinta sepak bola tanah air pantas melihat tim nasional mereka. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Hartman segera lakukan blusukan ke Eropa. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Hartman segera lakukan blusukan ke Eropa. Timnas Indonesia era John Hartman segera lakukan blusukan ke Eropa untuk mencari talenta pemain keturunan selain memantau pemain dari Liga Indonesia. Kabar John Hartman bakal ke Eropa memantau pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia dibeberkannya saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Bahkan, juru taktik asal Inggris itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. John Hartman baru ditunjuk jadi pelatih baru Timnas Indonesia. 2 kompetisi menanti di tahun 2026. Apa Hartman mau rombak skuad Garuda? John Hartman jadi pelatih baru Timnas Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun. Ada opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Di sepanjang tahun 2026, ada kompetisi FIFA Series pada Maret. Kemudian di tengah tahun, ada Piala AFF. Tahun ini juga bisa disebut sebagai persiapan jelang Piala Asia 2027. Ada pula FIFA Matchday yang bisa menyumbang poin demi mendongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Skuad Timnas Indonesia terus tambah pemain baru tiap tahunnya. Ada beberapa pemain naturalisasi, ada pula pemain dari Super League yang diorbitkan. John Hartman mengaku masih mempelajari dulu timnya. Hartman pun mau mendengarkan perspektif para pemain sebelum nanti punya komposisi winning team. Saya harus menganalisis dulu, bukannya kepada awak media setelah acara perkenalan dirinya oleh PSSI di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Jadi saya akan bertemu dengan staf satu persatu, meluangkan waktu untuk mendengarkan dari perspektif mereka tentang peran mereka, bagaimana mereka berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan, kemudian memahami apa yang kita butuhkan ke depan. Apakah ini masa depan yang baru? Apakah ini perombakan? Apakah ini penataan ulang? Paparnya. Hartman diketahui akan segera ke Eropa untuk bertemu dengan para pemain aboard. Kemudian, pria berusia 50 tahun itu turut akan pelesiran ke Super League. PSSI memasang target ambisius kepada pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Inggris itu ditugaskan membawa skuad Garuda menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Sebuah capaian yang berpotensi mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Keyakinan itu disambut optimis oleh Hartman. Dalam pernyataannya usai diperkenalkan secara resmi kepada publik, Selasa 13 Januari 2026. Pelatih berusia 50 tahun tersebut menilai Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing di level Asia. Menurut Hartman, kombinasi bakat pemain, pengalaman turnamen, serta kepemimpinan yang tepat dapat mengangkat level permainan skuad Garuda. Saya yakin kami bisa kompetitif di turnamen AFC seperti Piala Asia 2027. Dengan talenta yang tersedia dan pengalaman yang sudah dimiliki tim terkait format turnamen, kami punya peluang besar untuk mendorong level permainan dan menciptakan sejarah, ujar Hartman di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.
Ia menegaskan target menembus 8 besar bukan sekedar angka. Hartman ingin timnas Indonesia tampil berani, siap bersaing, dan mampu menunjukkan perkembangan nyata sebagai sebuah negara sepak bola. Yang terpenting, kami harus siap dan berani. Jika kepemimpinannya tepat, turnamen besar AFC akan menjadi panggung menarik bagi para pemain untuk melangkah ke level berikutnya. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, yakin bisa merekrut para pemain keturunan terbaik untuk membela timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana para pemain terbaik berada. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu. Jelas arsitek berusia 50 tahun itu. Timnas Indonesia sudah punya belasan pemain naturalisasi. Namun, John Hartman tetap terbuka mencari pesepak bola diaspora, terutama yang bermain di level tertinggi Eropa. John Hartman menilai timnas Indonesia memiliki nilai tawar tinggi bagi pemain keturunan. Peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030 bisa menjadi faktor yang kuat bagi tim berjulukan Garuda itu. Namun, saya rasa ketika para pemain melihat dan merasakan semangat dan peluang ini, kesempatan untuk menjadi kelompok pertama yang membawa negara ini lolos ke Piala Dunia, itu menjadi daya tarik besar, ucap John Hartman. Hartman sedikit menceritakan keberhasilannya membujuk Stephen Eustasio untuk membela timnas Kanada pada 2019 daripada memperkuat timnas Portugal. Pelatih kepala baru timnas Indonesia, John Hartman, secara resmi diperkenalkan oleh PSSI dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa, 13 Desember 2026. Hartman hadir dengan satu anggota tim kepelatihan, yakni Cesar Meilan, sebagai pelatih performa fisik. Meski demikian, struktur tim kepelatihan Hartman belum lengkap, dan dia menyatakan masih membutuhkan waktu untuk melengkapinya. Proses perekrutan anggota tim tambahan diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan sebelum seluruh posisi terisi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana Hartman untuk melibatkan pelatih lokal dalam susunan staf pelatih timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk menggunakan sebanyak mungkin pelatih lokal agar mendapatkan pengalaman internasional. Hartman menyebut pelibatan pelatih lokal bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya transfer ilmu dan pengalaman yang ia ingin wariskan kepada sepak bola Indonesia. Ia berharap staf lokal dapat mendapatkan wawasan dan keterampilan baru dari kerja bersama tim internasional. Pelatih asal Inggris tersebut pernah menerapkan pendekatan serupa saat menangani timnas Kanada, dan ia merasa strategi itu penting untuk membangun SDM sepak bola di negara yang dibelanya. Filosofi ini pula yang mendorongnya untuk membuka kesempatan bagi pelatih Indonesia. Hingga saat ini baru satu asisten pelatih yang diumumkan kepada publik, yaitu Cesar Meilan, yang fokus pada kebugaran serta fisik para pemain. Hartman masih melihat posisi lain termasuk analis, ilmuwan olahraga, dan tugas teknis lainnya yang bisa diisi oleh tenaga lokal. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji, menjelaskan bahwa proses pemilihan asisten pelatih lokal masih berjalan dan belum ada keputusan final. Ia menyatakan PSSI akan mengajukan beberapa nama kepada Hartman untuk kemudian diinterview oleh pelatih kepala. Sumarji menegaskan bahwa PSSI tidak akan mengintervensi keputusan akhir terkait siapa saja yang terpilih sebagai asisten lokal. Hartman mendapat kebebasan penuh untuk menentukan staf pelatih berdasarkan hasil wawancara dan penilaian kompetensi. Meski belum diumumkan resmi, sejumlah nama pelatih Indonesia potensial disebut-sebut memiliki peluang kuat menjadi bagian dari tim kepelatihan Hartman. Pengamat sepak bola nasional bahkan menyebut kemungkinan mantan asisten pelatih tim Garuda turut bersaing. Para kandidat itu dinilai memiliki pengalaman dengan sepak bola Indonesia dan dikenal paham karakter pemain lokal, sehingga menjadi pelengkap bagi pelatih asing seperti Hartman. Hal ini dianggap penting agar komunikasi dan adaptasi strategi berjalan efektif. Hartman sendiri menyatakan proses seleksi baru berjalan dan dia belum bisa berbicara terlalu banyak soal nama yang akan dipilih. Ia hanya memastikan bahwa staf lokal, analis, dan tenaga ahli lain akan menjadi bagian dari struktur tim pelatihnya.
Rencana ini disambut positif oleh sebagian insan sepak bola nasional yang menilai peluang pelatih lokal meningkat dengan kehadiran pelatih berpengalaman. Mereka berharap kesempatan ini bisa mempercepat peningkatan kualitas pelatih dalam negeri. Hertman menekankan bahwa pembangunan tim nasional bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi juga wajah masa depan sepak bola Indonesia. Partisipasi pelatih lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun fondasi yang lebih kuat. Selain soal staf pelatih lokal, Hertman juga dikenal memiliki komitmen memantau kompetisi domestik, termasuk liga lokal, sebagai sumber pemain potensial untuk timnas Indonesia. Ia berpendapat liga domestik merupakan fondasi penting dalam pengembangan sepak bola nasional. Pemain timnas seperti Jay Itzes pun menyambut kehadiran Hertman dengan optimisme dan berharap strategi pelatih baru membawa sejarah bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Keterlibatan pelatih lokal dinilai bisa mempererat hubungan antara pelatih dan pemain. Dengan target jangka panjang seperti peningkatan prestasi di turnamen besar, Hertman berharap seluruh proses pembentukan tim pelatih, termasuk penempatan pelatih lokal, berjalan matang. PSSI akan terus memantau perkembangan ini hingga pengumuman resmi struktur lengkap tim dilakukan. Laga melawan Bulgaria dikabarkan bakal menjadi salah satu ujian paling menarik bagi timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Jika kabar ini resmi, turnamen tersebut bukan sekadar pertandingan uji coba internasional, melainkan panggung pembuktian bagi skuad Garuda menghadapi kekuatan Eropa yang memiliki ranking dunia lebih tinggi. Sorotan makin tajam karena pertandingan ini berpotensi menghadirkan reuni syarat sejarah. Nama Alexander Dimitrov, pelatih timnas Bulgaria saat ini, memiliki ikatan emosional dengan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Hertman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, menandai dimulainya era baru yang langsung diuji oleh lawan berpengalaman. FIFA Series 2026 sendiri dipastikan diikuti oleh 4 negara dari konfederasi berbeda. Timnas Indonesia sudah resmi menjadi wakil konfederasi sepak bola Asia. Satu peserta lain yang telah mengumumkan keikutsertaannya adalah Saint Kitts and Nevis, wakil dari Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Federasi Saint Kitts and Nevis pada 16 Desember 2025. Bulgaria disebut media Eropa, ranking dunia jadi tantangan. Meski PSSI belum mengungkapkan secara resmi daftar lengkap peserta, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim dengan ranking dunia di bawah 100. Pernyataan ini membuka spekulasi soal calon lawan, termasuk Bulgaria yang saat ini berada di peringkat 88 dunia. Media Bulgaria, Fakti.bg, kemudian menguatkan kabar tersebut. Mereka melaporkan bahwa timnas Bulgaria akan ambil bagian dalam edisi kedua FIFA Series yang digelar di Indonesia. Tim nasional sepak bola Bulgaria tampil di sebuah turnamen di Indonesia pada bulan Maret. Tulis Fakti.bg, Rabu 14 Januari 2026. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa skuad Bulgaria asuhan Alexander Dimitrov akan bertolak ke Indonesia sebagai tuan rumah turnamen. Tim asuhan pelatih Alexander Dimitrov akan berangkat ke Indonesia yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut, tempat para singa akan ditempatkan. Lanjut media tersebut. Fakti.bg juga menyebut bahwa Bulgaria berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis yang sudah lebih dulu mengumumkan partisipasi sejak Desember 2025. Jika semua kabar ini konfirmasi, FIFA Series 2026 di Jakarta akan mempertemukan tim dari Eropa, Asia, dan CONCACAF dalam satu ajang. Alexander Dimitrov dan jejak panjang di sepak bola Indonesia. Kehadiran Bulgaria tidak hanya menarik dari sisi kualitas lawan, tetapi juga karena figur Alexander Dimitrov. Pelatih berusia 49 tahun itu bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Ia pernah membela Persipura Jayapura sebagai pemain pada periode 2003 hingga 2005 sebelum melanjutkan kiprah sebagai asisten pelatih klub yang sama pada 2006 hingga 2007. Lebih jauh, Dimitrov juga tercatat pernah menjadi asisten pelatih Ivan Kolev saat menukangi timnas Indonesia pada tahun 2007.
Artinya, jika benar Bulgaria menjadi lawan Garuda, Dimitrov secara simbolis akan pulang kampung ke Indonesia, kali ini sebagai pelatih kepala timnas Eropa. Sebelum promosi ke tim senior, Dimitrov menjabat sebagai pelatih timnas Bulgaria U21 selama periode 2018 hingga 2025. Pada 2025, ia resmi naik jabatan menjadi pelatih timnas Bulgaria senior. Pengalamannya di level usia muda hingga senior membuat Bulgaria datang dengan struktur tim yang matang dan terorganisir. Debut John Hertman dan duel strategi menarik. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Bulgaria akan menjadi tantangan strategis di era baru John Hertman. FIFA Series 2026 dipastikan turnamen perdana Hertman sejak resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih kepala skuad Garuda pada Selasa 13 Januari 2026. Pertemuan ini berpotensi menghadirkan duel taktik menarik antara Hertman dan Dimitrov, dua pelatih dengan latar belakang internasional berbeda. Jika kabar ini resmi, Bulgaria juga akan mencatatkan partisipasi kedua mereka dalam ajang FIFA Series yang digelar pada FIFA Series 2024 yang digelar di Azerbaijan. Pengalaman tersebut membuat Bulgaria bukan lawan yang datang untuk sekadar uji coba. Dengan status sebagai tim peringkat 88 dunia, Bulgaria akan menjadi tolok ukur penting bagi timnas Indonesia. Bawah arahan John Hertman, laga ini bisa menjadi kesempatan mengukur sejauh mana kesiapan skuad Garuda bersaing menghadapi tim Eropa, sekaligus membuka era baru dengan ujian yang tidak ringan. UDN. Asia Tenggara tak pernah sampai. Paling rapat kita pernah sampai pun adalah Indonesia 19. Do you have plans to add more European-born players to this? Media-media Malaysia turut menyoroti kepastian John Hertman melatih timnas Indonesia. Keputusan PSSI menunjuk John Hertman sebagai pelatih skuad Garuda tak cuma ramai di media lokal. Negara tetangga pun turut meramaikan pemberitaan soal pengganti Patrick Kluivert tersebut. Termasuk media-media Malaysia yang turut mengabarkan keberadaan Hertman di kursi pelatih timnas Indonesia. Dalam berita singkat tersebut, berita harian menuliskan kurikulum vitae Hertman yang akrab dengan Piala Dunia. Selain itu dicantumkan pula soal debut Hertman bersama timnas Indonesia. Mirip dengan berita harian, The Star pun memberi tajuk yang menyeret-nyeret mantan pelatih timnas Indonesia. Indonesia menunjuk Hertman menggantikan Kluivert sebagai pelatih. Tulis The Star, yang juga menampilkan rekam jejak singkat Hertman, dan kans Hertman menjalani laga pertama bersama tim Merah Putih. Sementara Malay Mail memiliki pemberitaan yang agak berbeda, dengan mengaitkan kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Indonesia berjudi pada Hertman yang terbukti sukses di Piala Dunia setelah kualifikasi gagal total, tulis Malay Mail. Malaysia dan Indonesia punya peluang bertemu dalam Piala AFF 2026 yang akan berlangsung tengah tahun ini. Media Malaysia mendadak ramai menyoroti besaran gaji John Hertman yang kabarnya akan segera ditunjuk sebagai nahkoda baru timnas Indonesia. Pemberitaan dari negeri jiran tersebut menyoroti anomali menarik. Upah Hertman adalah yang tertinggi di Asia Tenggara saat ini, namun nilainya justru anjlok drastis jika dibandingkan era Shin Tae-yong. Sorotan tajam ini datang dari laporan New Straits Times yang mengupas tuntas detail kontrak pelatih asal Inggris tersebut. PSSI dikabarkan mengikat Hertman dengan durasi kerja 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Reputasi mentereng Hertman sebagai sosok yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 memang menjadi daya tarik utama. Namun besaran kompensasi finansial yang ia terima justru menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik Malaysia. Ada detail angka spesifik yang dibocorkan media tersebut membandingkan betapa hematnya PSSI kali ini dibanding periode sebelumnya. Dalam laporannya, New Straits Times menyebut bahwa Hertman akan menerima bayaran sebesar $40.000 AS atau setara 671 juta rupiah. Bagi standar regional, angka ini jelas menempatkannya di puncak daftar pelatih termahal. Meski berlabel tertinggi di ASEAN, nominal ini ternyata masih kalah jauh jika disandingkan dengan para pendahulunya di skuad Garuda. Ada kesenjangan yang cukup lebar antara apa yang diterima Hertman dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Meskipun John Hertman menjadi salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara, tetapi gajinya tetap di bawah rekor sebelumnya.
Lanjut laporan media tersebut. Pengumuman John Hetman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia hari Selasa, 13 Januari 2026, menimbulkan antusiasme baru di berbagai kalangan. John Hetman mendapatkan kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan, pada kontrak itu menyongsong Piala Dunia 2030. Optimisme kedatangan John Hetman turut dirasakan fans Timnas Indonesia Ahmad M. Asri. Menurutnya pelatih kelahiran Konset Inggris itu harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kekuatan skuad Garuda. Kalau saya pribadi sebagai fans Timnas Indonesia, sudah kecewa dengan keputusan PSSI sejak mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, kata Ahmad M. Asri. Karena terbukti, Patrick Kluivert pun tidak mampu mengangkat prestasi tim yang berujung gagalnya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kini John Hetman datang dengan rekam jejak kepelatihan yang menurut saya lebih baik dari Kluivert. Saya harap ia bisa mengembalikan kepercayaan diri saya dan fans Timnas Indonesia lainnya, lanjut Ahmad M. Asri. Ahmad M. Asri turut memberikan saran kepada John Hetman lebih baik memanfaatkan pemain Timnas Indonesia yang ada saat ini. Dia tak berharap ada penambahan pemain naturalisasi baru lain yang dilakukan PSSI. Saya pribadi ingin melihat pemain seperti Elkan Bagot kembali memperkuat Timnas Indonesia. Mungkin John Hetman bisa melakukan pendekatan, kata Ahmad M. Asri. Ketimbang memasukkan pemain naturalisasi baru, lebih baik pemain seperti Elkan Bagot yang sudah tidak main cukup lama bareng Timnas Indonesia bisa kembali ke tim. Ahmad M. Asri merupakan fans garis keras Timnas Indonesia. Dia bukan hanya menyaksikan laga Rizky Ridho dan kawan-kawan di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Dalam sesi konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hetman juga memiliki komitmen yang menarik. Ia bertekad untuk memperhatikan kompetisi lokal, terutama BRI Super League, sebagai salah satu wadah perkembangan pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut saya, memiliki komitmen terhadap liga domestik di sini adalah fondasi masa depan kita. Dan yang terpenting adalah, pertama saya menonton langsung. Karena kalau pelatih Timnas tidak menonton liga domestik, maka tidak ada harapan bagi pemain-pemain lokal, kata John Hetman. Sambungnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi memperkenalkan John Hetman sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia dalam acara yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026. Perkenalan tersebut menandai dimulainya era baru kepelatihan Timnas Merah Putih dengan harapan menghadirkan perubahan positif dan meningkatkan daya saing Indonesia di level regional maupun internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan Hetman melalui unggahan di akun Instagram resminya. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Coach John Hetman, tulis Ketua Umum PSSI Erick Thohir seperti dikutip dari akun Instagram resminya. PSSI menilai Hetman sebagai pelatih berpengalaman di level internasional dengan rekam jejak yang mencuat saat menangani tim nasional Kanada, baik di sektor putri maupun putra. Lantas seperti apa sebenarnya rekam jejak yang mencuat dari John Hetman sebagaimana disebutkan oleh PSSI? Berikut deretan prestasi John Hetman. Deretan prestasi John Hetman. Rekam jejak prestasi John Hetman dapat ditelusuri dari kiprahnya membangun tim nasional di 2 negara berbeda sebelum akhirnya diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Namanya mulai dikenal luas saat menangani tim nasional wanita Selandia Baru atau Football Ferns selama 5 tahun. Hetman mundur setelah membawa tim mencapai pencapaian terbaik sejak era 1980-an. Selama masa kepemimpinannya, Selandia Baru berhasil lolos ke 2 edisi Piala Dunia Putri FIFA 2007 dan 2011, tampil di Olimpiade Beijing 2008, serta menjuarai 2 kejuaraan wanita OCFC. Mereka juga mencatat kemenangan penting melawan sejumlah negara seperti Argentina, Belanda, Italia, dan menahan tim-tim unggulan seperti Jepang dan Inggris. Karier Hetman kemudian berlanjut ke Kanada pada 1 September 2011 sebagai pelatih kepala timnas wanita. Dalam 7 tahun masa baktinya, ia membukukan rekor 62 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 32 kekalahan dari 108 pertandingan resmi. Di bawah arahannya, Kanada meraih medali emas pada Pan American Games 2011 di Guadalajara, disusul medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio 2016. Hetman juga memimpin Kanada tampil di Piala Dunia Putri FIFA 2015, di mana mereka mencapai babak perempat final sebagai tuan rumah. Tonggak penting dalam kariernya tercipta saat ia mengambil alih kepelatihan tim nasional putra Kanada pada 8 Januari 2018. Pada Februari 2019, ia memproyeksikan bahwa Kanada akan lolos ke Piala Dunia 2022, target ambisius yang kemudian terbukti pada Maret 2022 saat Kanada mengunci tiket ke Qatar.
Di bawah Hetman, Kanada menjalani performa impresif di babak kualifikasi zona CONCACAF dan mencatat 35 kemenangan dari total 57 pertandingan internasional level A selama 6 tahun, menjadi rekor tersendiri. Keberhasilan meloloskan Kanada ke Piala Dunia Putra Qatar menjadikan Hetman sebagai pelatih pertama dalam sejarah yang berhasil membawa tim nasional pria dan wanita dari negara yang sama lolos ke Piala Dunia FIFA. Sebelumnya ia telah tampil di Piala Dunia Putri bersama Selandia Baru dan Kanada dan mencatat sejarah saat memimpin Kanada Putra di Qatar. Usai masa baktinya di level tim nasional, Hetman sempat menangani Toronto FC di Major League Soccer mulai Agustus 2023 hingga mengundurkan diri pada 30 November 2024. Pada musim 2024, Toronto finish dengan rekor Liga 11-19-4 dan gagal ke MLS Cup Playoffs, sementara rekor keseluruhan Hetman bersama klub dicatat 16-22-6. Meski demikian, selama masa kepemimpinannya, Toronto mencapai fase grup Liga Cup dan melaju ke final Canadian Championship yang menjadi bagian dari catatan kompetitifnya di sepak bola Amerika Utara. Kombinasi pengalaman lintas gender dan keberhasilan membangun tim nasional dari nol menjadikan Hetman sosok yang strategis bagi PSSI. Dengan rekam jejak yang teruji, harapannya Hetman dapat menghadirkan transformasi nyata bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang.